Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan pada kami ilmu yang bermanfaat buat kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Berikan manfaat dunia akhirat kehidupan kami atas semua yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Wazidna ilman tanfa'una, tambahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kira-kira berguna untuk kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik semuanya. Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin, istiqomah iman dan Islam. Tema kita adalah manusia paling beruntung di bulan suci Ramadan. Siapa manusia yang paling beruntung di bulan suci Ramadan? Jawabannya hadis Nabi SAW. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan, diampunkan semua dosa-dosanya. Itu orang yang paling beruntung. Karena kita ini adalah para pendosa. Dari mulai ujung kaki, langkah kaki, kemaluan, dosa perut, dosa leher yang mengeluarkan suara, lidah, dosa mata, dosa tangan, dosa kaki, dosa telinga, dosa kolbu, dosa pikiran. Itu semua dibersihkan kerak-keraknya itu di bulan suci Ramadan. Man shoma, siapa yang melaksanakan puasa Ramadan imanan wahtisaban, dengan keimanan, wahtisaban, ikhlas karena mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Yang kedua, malamnya. Man qama, siapa yang melaksanakan qiyamul lail Ramadan. Siangnya siam, malamnya qiyam. Siam artinya menahan, qiyam artinya tegak, berdiri, tidak tidur. Tidur ada, tapi tidak sebanyak yang di luar Ramadan. Tidak tidur malam itu kenapa? Karena sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud. Karena baca Quran, karena berzikir, karena muhasabah, introspeksi diri. Itu disebut dengan qiyamul lail. Man qama Ramadan, siapa yang qiyamul lail Ramadan, tidak tidur, imanan karena iman kepada Allah, wahtisaban karena hanya mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Terus setelah bersih dari dosa mau apa? Setelah bersih dari dosa, masuk ke dalam surganya Allah melalui pintu babur rayyan. Bab pintu rayyan, pintu orang yang banyak berpuasa. Puasa fardu tidak tinggal, puasa sunat rajin. Salamun qawlam min rabbir rahim. Selamat untuk kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka yang takut kepada Allah itu digiring, dibawa ke dalam surga bergerombol, berkelompok-kelompok. Lalu kemudian apa kata malaikat? Qala lahum khazanatuha. Malaikat mengatakan, mengucap kepada mereka, salamun alaikum. Selamat untuk kamu, tibtum, kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha, masuklah kamu ke dalam surga, khalidin, kekal selama-lamanya di dalam surga. Jadi, siapa manusia yang paling beruntung di bulan Ramadan? Dihapuskan dosanya, masuk ke dalam surga. Inilah orang yang paling beruntung di bulan Ramadan. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan keberuntungan itu? Rumusnya ada dalam surat Al-Baqarah 183. Surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal, 4 jurus. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, puasanya tidak diterima. Syarat semua ibadah dalam Islam, baligh, berakal, muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi jaddidu imanakum, perbaiki iman kamu, refresh. Na'udzubillah. Mungkin ada kata-kata kita ini menyebabkan kita keluar dari keimanan atau perbuatan kita.
La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina itu tidak akan berzina kalau ada imannya di badan. Wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri kalau ada imannya di badan. Wa la yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Tidak akan minum khamar kalau ada imannya di badan. Jadi kalau begitu orang yang minum khamar, orang yang berzina, orang yang mencuri tidak ada imannya di badan. Itulah yang ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, namanya Ikrimah, murid beliau, bertanya kepada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Kata Ikrimah, ayun za'ul iman, apakah iman itu bisa copot, bisa lepas, bisa tanggal dari badan? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, hakadha, begini lepasnya iman dari badan. Wa syabbaka baina asabi'ihi, dijalinnya jari jemari. Syabbaka, menjalin jari jemari. Thumma naza'ahu, dilepasnya. Hakadha yunza'ul iman, beginilah iman itu lepas dari badan. Ini badan, ini iman. Lepas dia. Saya beberapa hari ini dapat video, na'udzubillah, ada orang sakau di tempat acara pesta, overdosis. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Mati dalam keadaan iman sedang lepas. Hina taba, ketika orang itu bertobat, raja'a ada. Kalau dia tobat, imannya masuk lagi. Nah, kita maunya masuk ke dalam Ramadan ini, iman kita lagi masuk. Masuk kita ke tempat pesta kondangan. Terus ditanya, undangannya mana, Pak? Wah, ini tamu gelap, ini tamu tak diundang ini. Yang diundang ini siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Itu makanya bertaubat nasuha. Taubatnya itu bukan, ini banyak juga orang menyambut bulan suci Ramadan, besok mau Ramadan, hari ini taubat. Acara taubat mau menyambut bulan suci Ramadan. Taubatnya itu dari jauh-jauh hari. Allahumma barik lana fi Rajab, berikan kami berkah di bulan Rajab. Wa Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Artinya ada masa tenggat waktu yang begitu panjang dari mulai Rajab, Sya'ban, baru masuk Ramadan. Kita perbaiki diri. Bulan Sya'ban bulan haram, bulan Sya'ban bulan mulia, bulan Rajab bulan haram, bulan Rajab bulan mulia. Setelah itu masuk ke bulan Sya'ban, bulan yang bercabang-cabang keberkahan. Di dalamnya ada malam nisfu Sya'ban. Dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas, itulah bulan yang banyak dilalaikan, dilupakan orang. Ma baina Rajab wa Ramadan, yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Lalu kita beramal di satu waktu yang dilupakan orang. Contoh tahajud malam, banyak orang lupa, kita ingat, kita punya nilai plus. Bulan Rajab banyak orang ingat karena bulan haram. Ramadan banyak orang ingat karena Lailatul Qadar. Antara Ramadan dengan Rajab ini ada satu bulan Sya'ban, banyak orang lupa, kita ingat. Nah, jadi ketika orang lupa, lalai, kita ingat. Nah, ini salah satu tips untuk kita dapat kebaikan. Jadi perbaiki dulu, ya ayyuhalladzina amanu, iman kita ini perbaiki. Saya mungkin iman saya ini Pak Ustadz berkurang. Al-imanu yazidu, iman bertambah full, wa yanqus, berkurang. Kenapa dia bisa yazid? Iman bertambah karena bitta'ati, dengan ketaatan. Wa yanqus, berkurang kenapa? Bil ma'siyati, dengan banyak maksiat. Jadi kita perbaiki iman ini. Siapa yang tidak pernah berdosa? Kullu bani Adam khatta'un, semua anak cucu keturunan Adam ini pernah silap salah. Wa kharul khatta'ina at-tawwabun, tapi sebaik-baik orang yang silap salah adalah bertaubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak menerima taubat orang yang syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, selain syirik itu diampunkan Allah. Berzina, minum khamar, membunuh, mencuri, taubat, minta ampun pada Allah, tak tahu, tak sampai, tak tidak umur kita. Mandi taubat, ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang silap salah berdosa, summa yatatahhar, mandi dia, mandi taubat. Saya niat mandi taubat lillahi ta'ala. Summa yusalli rak'ataini, kemudian dia salat sunat 2 rakaat. Saya salat sunat taubat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, setelah itu dia istighfar, minta ampun kepada Allah. Jadi saya ini orangnya termasuk yang
tinggal di kampung dulu ya. Tinggal di asrama dulu, di Air Molek, Indragiri Hulu Riau. Itu 10 malam sebelum Ramadan itu, tiap malam kami anak asrama itu nggak pernah makan di asrama. Malam ini di rumah Pak ini, malam ini di rumah ini. Di Air Molek itu mungkin sebagian besar rumah-rumah itu kami datangi dulu. Malam ini rumah ini, malam ini rumah ini, malam ini rumah ini. Kita nggak tahu acara apa, berdoa, makan. Sekarang baru sadar, rupanya sudah menjadi tradisi mendarah daging di bumi Lancang Kuning kami di Riau. Saya yakin di daerah lain pun begitu juga, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Ambon, di Sumatera rata-rata begitu, dari mulai Aceh turun ke bawah Sumatera Utara, Jambi, Palembang, Minangkabau, Bengkulu, Lampung. Nah, itu semua Kepulauan Riau. Itu tradisinya menyambut bulan Ramadan tuh. Kenapa orang ini undang-undang? Itu sebetulnya ingin membersihkan itu, mensterilkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas mandi taubat, tapi dengan